Oke, eee, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua. Mohon maaf ya, harus ada penyesuaian karena memang, ada tugas dari, eee, fakultas ya. Jadi saya mengikuti pelatihan sampai besok. Nah, sepertinya beberapa teman kalian tahu sih karena ada kepentingan dan, sempat berinteraksi dengan saya gitu. Nah, sehingga, eee harus ada penyesuaian ya. Nah, saya khawatirnya kalau kita mengundur-undur nanti malah nggak ketemu harinya gitu. Jadi, eee, ya kita mulainya agak malam gitu ya. Cuma nanti memang, apa namanya, tidak tidak terlalu banyak yang akan kita bahas begitu. Nah, minggu lalu kan kita sudah latihan ya. Masih ingat, eee, soal-soalnya? Masih ingat atau tidak? Mbak Safa, masih ingat? Tidak ingat. Mbak Nadia Putri? Dikit, Pak. Tidak. Gampang, Mbak, soalnya kemarin. Mbak Eka, Mbak Ingat Pak, Karyani. soalnya di screenshot. Saya screenshot. Oke, pertanyaan kedua, materinya sudah dibahas semua ya? Baik itu secara langsung di kelas, kemudian ada yang kita sempat jimit nggak sih? Sempat ya? Ada ya? Sepertinya enggak kan ya? Terus, sepertinya kita luring terus setelah UTS, kecuali sekali kita, apa namanya, sinkronus di Si Pejar ya, untuk materi lanjutan dari logam, begitu, yang setelah puasa. Nah, di sini saya tidak akan membahas semua ya, cuman ada beberapa yang, eee, menurut saya penting untuk kita diskusikan, begitu, satu. Yang kedua, yang lumayan banyak salahnya, gitu ya. Mbak Novita Diah, kemarin yang susah yang mana, Mbak? Itu Pak, kayak logam Mg itu termasuk cacat apa, kayak HCP atau CCP itu. Saya bingung, apa itu, kalau ngafalnya itu kan kayak banyak gitu Pak. Gimana itu Pak? Oke. Yang tentang apa, Mbak? Yang Mg, kan ada beberapa soal yang melibatkan magnesium ya? Kayak itu apa, kemudahan ditempa sama Oh, oke, lebih besar nanti mana gitu. terus sebenarnya menurut saya malah nggak terlalu sulit sih. Nanti ada soal yang ya mirip-mirip, bukan mirip-mirip sih, ya soal lain yang ada hubungannya lah dengan salah satu sifat fisika dari logam, gitu ya. Oke, kita bahas ya. Jadi, agenda hari ini kita sebenarnya mereview materi ya. Pada dasarnya kita mereview materi, tetapi memang agar lebih spesifik dan real, kita, dasarnya adalah dari beberapa latihan soal UAS yang kemarin saya berikan. Eee, Besok hari Senin ujiannya ya kita.
belum fix ya berapa banyak soalnya, apakah nanti pilgan semua atau ada urean, tolong dipersiapkan, dengan asumsi ada, apa namanya, pilgannya dan ada teorinya, gitu. Dan waktunya, eee, maksimal 100 menit, gitu. Jadi menurut saya kalian perlu, pemahaman yang komprehensif dan strategi juga, gitu. Nah, salah satu yang soal yang muncul ini, kemarin ini muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke, kita bicara tentang cacat kan. Nah, materinya ingat materi ujian itu tidak hanya tentang, logam, tetapi juga tentang ionik kan ya? Benar? Materi kita? Nah, yang ionik itu kita mulainya dari cacat. Nah, di logam juga ada cacat. Nah, sekarang, cacat sendiri pada kristal, nah, itu ada berapa jenis? Ada berapa jenis cacat? Cacat dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa? Ada 2 ya. Yang pertama adalah stoichiometry, yang kedua apa? Non Non-stoichiometry. ah, non-stoichiometry. Nah, kemudian, apa namanya, stoichiometry ini kemudian dibagi lagi kan menjadi beberapa. Nah, kita bicarakan dulu yang cacat pada logam yang, beberapa minggu yang lalu kita udah selesai ya. Nah, itu kan ada beberapa. Yang pertama ada cacat Schottky. Terus yang kedua, masih stoichiometry, ada lagi apa? Cacat salah Dan tumpuk. Yang ketiga, ada yang ingat? Apa lagi? Pertukaran atom. Ada lagi nggak? Ada lagi. Yaitu apa? Cacat anti fase. Yang logam ya, kita masih bicara yang logam ya. Nah, lalu yang cacat non-stoichiometry pada logam itu kan juga dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah cacat adanya pengotor, atau saya sering sebutnya doping ya. Lalu yang kedua adalah cacat dislokasi. Yang ketiga, masih dislokasi lagi, tapi dislokasinya adalah bentuknya sekrup.
masih ada lagi, yaitu cacat selitan terbelah. Oke, sudah pernah saya sampaikan nggak yang ini ya? Nah, ini yang pada logam. Yang ionik itu juga dibagi dua kan, stoichiometry sama non-stoichiometry. Nah, yang stoichiometrinya itu apa? Pada cacat ionik itu ada yang namanya Frenkel. Kemudian yang non stoichiometricnya ini lumayan banyak nih. Ada cacat pusat warna, dan juga ada cacat yang biloxnya, entah kation atau anion ya, pada cacat ionik ini yang dia lebih dari satu. Nah, kemudian yang saya minta beberapa kali, nggak ngerti kalian mengikuti arahan saya atau enggak. Jadi ada beberapa cacat yang muncul di senyawa ionik dan juga muncul di logam, yaitu cacat yang stoichiometri adalah Schottky. Jadi Schottky ini selain di logam itu juga ada di ionik. Kemudian ada lagi yang non stoichiometrik yang muncul baik di senyawa ionik maupun logam adalah yang adanya motor. Nah, pertama kalian harus ingat ini dulu. Jadi kita nggak usah mengklasifikasikan yang aneh-aneh dulu, tapi paling nggak pembagian yang pertama cacat itu ada stoichiometry, yang kedua non stoichiometry. Nah, dari sini kan kelihatan tuh yang kita minta untuk cek ini adalah cacat Schottky, kita versuskan sama salah tumpuk ya, benar di soal ini? Iya, Benar Pak. atau enggak? Oke. Nah, Schottky sama salah tumpuk termasuk cacat apa mereka? Apakah non stoichiometry dua-duanya atau yang satu stoichiometry yang satu Geometri. non stoichiometry semua atau salah satu? Stoichiometri semua. Tokiometri semua. Berarti pilihan B salah kan ya? Sudah pasti salah. Yang C sudah pasti benar. Nah, sekarang bedanya cacat stoichiometri sama non stoichiometri itu apa? Masa apa? Masanya. Masa jenisnya gimana kalau stoichiometri? Mas. Berubah atau tetap? Kalau stoikiometri berubah, kalau stoikiometri tidak berubah, tidak berubah. Kebalik atau enggak? Kebalik. Apa udah benar yang pertama? Gimana? Yang benar yang gimana? Kebalik, Pak. Oke. Kita ini dulu lah. Untuk mengingatnya yang mudah itu kan stoichiometry itu berarti ada perubahan rumus kimianya atau tidak. Itu dulu deh sebelum kita masuk ke masa jenis. Tidak berubah rumus kimia. Tidak berubah rumus kimia.
Nah, yang paling mudah untuk kita membayangkan cacat Schottky itu di ionik terutama, misal di NaCl. Berarti bayangannya kalau kita punya gedung, misal gedung A19 lah, kan ada 9 lantai kan ya. Nah, kemudian apa namanya, tiap lantainya itu selang-seling, ada ruangannya itu diisi atom Na, diisi atom Cl, gitu. Nah, ketika terjadi cacat, misal cacatnya Schottky lah katakanlah, kan itu ada apa namanya, ruangan yang harusnya diisi oleh kation dan anion itu hilang, tetapi hilangnya itu jumlahnya sebanding, sehingga perbandingan antara kation dan anionnya kan tetap bisa dibayangkan. Jadi misal kita punya gedung A19 itu total ruangannya ada 100 total, 50 itu miliknya Na, 50 miliknya Cl. Na plus sama Cl minus gitu. Nah, kalau Na plusnya hilang 5, kalau itu cacatnya stoichiometry yang Schottky, berarti Cl-nya juga hilang 5 kan ya. Jumlahnya sekarang berapa? Yang Na plusnya berapa? Dari 50 hilang 5 jadi berapa? 45. Yang Cl min dari 50 jadi 45 juga kan? Karena hilangnya kan 45. juga sama-sama 5. Perbandingannya berapa? Antara Na plus dan Cl minus setelah hilang 5 masing-masing. 1:1. Pas awal perbandingannya berapa? 1:1. Nah, rumus kimianya kan tidak berubah kan artinya? Iya. Ya. Tetapi jumlahnya berkurang kan? Iya. Oke. Sehingga apa namanya, gedungnya tetap 9 lantai, tapi ruangannya berkurang kan? Otomatis masanya berkurang nggak? Berkurang. Berkurang, tetapi volumenya tetap kan? Gitu. Sehingga massa jenisnya, kalau kita masuk lagi ke struktur kristalnya ya, itu kan massa jenisnya tetap atau berubah? Berubah. Berubah, jadi lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Lebih kecil. Oke, sehingga apa namanya, itu yang terjadi kalau cacatnya adalah cacat Schottky. Gitu. Nah, sementara kalau cacatnya adalah salah tumpuk itu kan berarti lapisannya ya. Misal di lantai 1 selang-seling tuh Na plus, Cl minus, Na plus, Cl minus begitu. Di lantai 2-nya kebalikannya Cl minus, Na dan seterusnya. Lantai 3-nya kalau yang normal ya, Na plus dulu baru Cl minus. Atau kalau kemarin kita kan kalau lapisan kita bisa pakai pola kan ya. Polanya AB begitu. Jadi polanya AB AB. Ini. Kalau dia itu cacatnya salah tumbuk, berarti kan yang harusnya A, B, kemudian A lagi kan ya. Nah, ini jadi B dulu, baru A, dan seterusnya. Nah, sehingga itu kan jumlahnya tetap, tetapi apa namanya, polanya berubah atau tetap Berubah. berubah. Nah, tetapi jumlahnya tidak berkurang kan? Tidak. 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 Nah, volumenya tetap, jumlahnya tetap. Massa jenisnya berkurang atau tidak? Tidak. 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 Makanya ini benar. Nah, B salah, yang A kan ini penjelasannya ya. Penjelasannya. Berarti ini jawabannya yang
E. Nah, yang lainnya kalian harus baca nanti ya. Yang lainnya itu penjelasan spesifiknya apa. Tapi kalian belajarnya startnya dari kalian bikin mind mapping seperti ini. Jadi cacat dibagi menjadi berapa jenis, stoichiometry, non-stoichiometry itu maksudnya apa. Kemudian silahkan kalian mau ingat yang ionik dulu, baru tambahannya yang logam untuk cacat stoichiometry apa saja, atau dari logam dulu terus tambahannya yang ionik nanti apa. Kemudian penjelasan masing-masing cacatnya seperti apa. Nah, terus yang ini banyak yang salah sih kemarin. Gitu. Satu, karena mungkin sudah terlalu lama ya, cacat Frankel kan pertemuan pertama kita ya, yang dibahas begitu. Terus yang kedua juga mungkin tidak tahu, maksudnya mudah terjadinya ketika apa, gitu, atau seperti apa. Nah, ini kita lihat, ini ada data apa ini? Masa jenis. No, bukan masa jenis. Di soalnya itu loh, apa? Data, tadi sini jari-jari ioniknya kan ya. Nah, ini kationnya yang diketahui semuanya. Ion Na+, ion Li+, ion lithium ya, sama ion kalium. Nah, kuncinya di sini adalah cacat Frankel itu syaratnya sangat atau mudah terjadi itu ketika apa? Ini dulu yang perlu diketahui. Jadi cacat Frankel itu akan mudah terbentuk ketika beda antara kation, jari-jari kation ya, Ya, jari-jari kation kation dan anion. dan anionnya nilainya itu perbedaannya Sama. bukan besar. Besar. Kalau Frankel besar. Kalau Schottky nanti beda lagi. Berarti kita cari yang nilai jari-jari kation dan anionnya itu selisihnya besar. Nah, sekarang biasanya satu bingungnya adalah terus gimana Pak? Ini kan informasinya cuman kation, benar kan ya? Kita cuman ada kation kan? Iya. Oke. Tetapi ini kationnya apa namanya? Oke, kationnya dulu deh. Ini kationnya kan semuanya golongan satu ya. Kita punya ion lithium, kita punya ion natrium sama ion kalium. Nah, kemudian pasangan senyawa ioniknya kan anionnya ada I minus, Cl minus, Br minus, itu apa sih? Anion apa sih? Anion dari golongan mana? Berapa sih? Dibentuk dari anion golongan apa? Golongan 1. Anionnya ini loh anion kan ini. Cl-nya, Cl minnya Golongan 7. golongan 17 atau golongan 7A atau halogen. Kalau golongan 7 itu logam transisi. Hati-hati ya. 7A atau 17 atau golongan halogen. Nah, satu golongan kan berarti Iya, anionnya. 1. Anionnya satu golongan kan berarti. Nah, yang paling atas Iya. siapa? Ion I minus, ion Cl minus, ion Br minus. Cl. Cl. Paling atas Cl. Nah, di sini kalau mau kita lihat urutannya ya Cl. Terus habis itu Br. Br min ya. Terus I. Min. I. Imin. Nah, tanpa ada data radius ionik pun sebenarnya kita bisa melogika kan. Kalau kita mau cari pasangan kation dan anion yang membentuk senyawa ionik dengan cacat Frankel, yang paling gampang itu kan kita cari apa tadi? Beda
apa Bedaan jari-jari kation dan anionnya yang paling besar. dasar kan. Kalau paling besar itu berarti posisinya paling jauh atau gimana? Atau gini deh, kita pilih yang kationnya paling kecil dan anionnya yang paling Besar. besar. Berarti apa yang dipilih di sini pasangannya? Yang paling kecil kationnya apa? Paling kecil kationnya Yang paling kecil kationnya Li. Li. Anionnya yang paling besar? Ini Kalau ketemu jadinya senyawa ioniknya apa? Litium, iodida. Ada nggak? Li. Ada nggak? Ada, Pak. Yang mana? A. A. Oke. Nah, ini kan nggak akan bisa kejawab kalau kalian nggak tahu ini, toh. Benar kan? Oke, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, next. Nah, sekarang baru Jelas. cacat Schottky. Nah, kita lagi-lagi harus tahu. Ini lebih enak lagi. Kenapa? Ini kan semuanya garam natrium. Benar kan ya? Natrium klorida, natrium bromida, sama natrium iodida. Nah, yang ditanyakan adalah kemudahan terjadinya cacat Schottky. Nah, cacat Schottky itu berkebalikan dengan cacat Frankel untuk kemudahan terbentuknya. Kalau cacat Frankel kan kita cari senyawa ionik yang terbentuk dari kation dan anion yang punya perbedaan jari-jari besar. Sementara kalau cacat Schottky itu enggak, kan dia cuma geser-geser gitu ya. Ini kita cari justru yang paling mudah itu adalah dicari apa namanya jari-jari kation. Kalau kita bandingkan dengan jari-jari anion itu yang nilainya relatif sama gitu. Nah, terus gimana ini Pak? Ini kan informasinya nggak ada jari-jarinya kan? Benar ya? Nggak ada data jari-jari kan? Ada nggak data jari-jari? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada, Pak. Tetapi kita lagi-lagi tahu natrium itu nomor atomnya 11, yaitu posisinya di bawahnya litium, di bawahnya kalium kan ya. Gitu. Jadi berarti 3. Terus ini terbentuknya dengan anion dari golongan apa? Cl-, Br-, Na itu dari golongan berapa? 7A. 17. Oke, 7A atau 17 atau halogen kan ya, anion-anion halogen. Nah, tadi kita sudah tahu kan eh, paling atas sebenarnya F ya, F-, kemudian Cl-, Br. kemudian ion bromida, terus paling bawah adalah I- kan. I. Nah, kalau kita mau nyari kation dan anion yang selisihnya itu tidak terlalu beda jauh, kita cari yang mereka itu satu periode atau beda periode. Satu periode. Satu periode. Berarti dari situ, yang satu periode itu siapa dengan siapa? Kan nggak mungkin, ini Li sama K kan nggak ya, karena nggak ada kan.
Berarti pasangannya dengan Na itu yang paling mudah membentuk cacat Schottky itu dengan siapa? Dengan Cl-, Br- atau I-? Cl-. Dengan Cl-. Ini paling mudah pertama kan? Setelah itu yang mana? Br atau I-? Br. PR. Br. Kenapa? Karena jari-jarinya nggak beda jauh. Ya, sebenarnya beda jauh sih. Tetapi kalau dibandingin sama dengan yang terakhir itu siapa? Anionnya. I Ini. kan? I. I itu kan periodenya paling jauh kan? Dibandingkan dengan Na tentu saja kan? Otomatis berarti Iya. walaupun Br- ini selisihnya pasti lebih besar jari-jarinya daripada Cl, tetapi dia lebih kecil daripada I. Gitu. Ada yang sesuai dengan pilihan ini? Ada, Pak. Yang mana? Yang C. D ya. Oke, good. Kalau saya tanya, ini yang paling mudah cacat Frankel, urutannya gimana? Kalau Frankel? LI dan I. Dan ada ini aja tiga ini, NaCl, NaBr, sama NaI. Kalau diurutin kemudian membentuk cacat Frankel, yang mana? NaI, 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 Hmm, NaCl. Oke, NaCl. ya. Tahu ya, karena beda jari-jari kation dan anionnya yang paling besar. Besar. Nah, sekarang ini, nah ini bisa menjawab sedikit lah, nanti bisa dihubungin sama pertanyaan temenmu tadi yang terkait sifat kemudahan untuk ditempa, gitu ya. Nah, yang pertama, ini ada simbol kan ya. Nah, simbolnya yang pertama ada segi 6 kan. Ini. Nah, segi 6 itu menunjukkan apa? Susunan apa? Struktur apa? HCP. 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 Good. HCP ya. Kemudian ada lagi lingkaran ya. Di dalamnya ini kan ada lingkaran kan. Iya. Nah, lingkaran itu apa? CCP. CCP. Yang terakhir persegi ya. Iya. Berarti apa kalau persegi? BCC. PCC. Nah, ini masih ada beberapa bentuk lain yang belum digambarkan. Jadi ada lagi yang bentuknya segi 6 gini. Maaf. Oke, ini agak mepet, agak susah. Terus di tengahnya ada lingkarannya, kayak bensin ya. Tapi ini di akhir kan ya. Lingkarannya. Nah, ini adalah campuran HCP dan CCP. Kemudian ada lagi yang bentuknya segi 5. Nah, segi 5 itu bentuk untuk struktur intan gitu. Lalu ada yang segitiga kan ya. Nah, segitiga itu berarti strukturnya trigonal. Lalu ada lagi oval. Lonjong ya. Nah, ini adalah kubus. Nah, kubusnya adalah kubus primitif gitu. Nah, lalu ada lagi yang bentuknya segi berapa ini? 8 ya. Ini jarang sih ya. Ini adalah rombohedron.
Sudah. Hidra. Nah, terakhir, nah ini yang hati-hati ya. Ini segi panjang, jadi bukan persegi ya. Ini adalah ortorombik. Nah, tetap dipelajari ya. Walaupun memang yang umum, yang banyak itu bentuknya adalah HCP, CCP, BCC, sama kubus primitif gitu yang lumayan banyak. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Artinya, logam N ini dia punya 3 struktur lain yang kita sebut sebagai alotrop atau alotropi begitu. Nah, atau nanti disebut juga polimorf gitu. Kalau di organik pernah dengar isomer kan ya? Pernah. Pernah. Nah, ini mirip ya, mirip tapi ini untuk struktur kristal itu dari suatu unsur. Tidak harus logam ya. Gitu. Beberapa non logam pun kan juga punya struktur yang lebih dari satu pada kondisi tertentu. Nah, sekarang dari situ ada 5 pernyataan kan ya yang terkait dengan informasi yang kita peroleh dari 3 struktur ini. Yang paling enak pertama adalah kita analisis dulu. Setelah kita tahu dia strukturnya apa, kita tahu tadi HCP, CCP, sama BCC, itu kita tentukan dulu ini, apa namanya, BK. Nah, HCP itu BK-nya berapa? Berapa HCP? 12, oke. CCP? Berapa BK-nya? 12. 12 juga. BCC? Tadi kubik, BCC body center kubik. 8. 8. Oke. Nah, ini nggak akan saya ulang ya. Kalian sudah beberapa kali kita diskusikan ketika di kelas ya. Nah, termasuk di awal waktu kita bahas tentang struktur logam, ini juga kita pernah bahas. Nah, yang menarik adalah HCP dan CCP itu kita sebut sebagai apa namanya, susunan yang kemas rapat begitu ya. Sementara yang BCC itu dia tidak termasuk susunan atom yang kemas rapat gitu, yang bukan kemas rapat. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa identifikasi dari apa, kestabilannya dulu. Nah, kenapa? Karena kestabilan dari suatu struktur logam itu kan bisa kita lihat dari BK-nya. Makin besar BK, makin stabil atau makin tidak stabil? Mungkin tidak stabil. Stabil atau tidak stabil? Makin besar BK-nya. Makin ini deh. HCP, CCP, BK-nya 12 kan ya. BK-nya besar, susunannya rapat kan tadi. Susunannya, atom-atomnya Iya. kan susunannya kemas rapat. Nah, sementara BCC kan tidak, bukan kemas rapat. Nah, lebih kompak yang mana? Yang kemas rapat atau yang bukan? Kira-kira. Yang kemas rapat. Yang kemas rapat. Berarti makin stabil nggak? Stabil. Iya. Berarti yang paling tidak stabil di antara 3 struktur ini siapa? BCC. BCC. Nah, tinggal HCP sama CCP kan. Nah, HCP sama CCP walaupun dia punya BK yang apa namanya sama ya, tapi kalau kita lihat dari kestabilannya
itu lebih stabil CCP dibandingkan HCP dari stabil lainnya. Nah, selanjutnya dari sini udah kelihatan kan? Kan ini ditanyain yang tidak benar. Nah, yang paling stabil kan CCP ya. Berarti pernyataan satu benar kan ya? Yang paling stabil adalah CCP. Kemudian kita lihat lagi atau kita kaitkan kemudian dengan apa namanya ininya kemudian ditempa. Semakin besar BK-nya, berarti menuju ke CCP ya. Itu akan makin mudah ditempa. Gitu. Nah, berarti yang paling mudah ditempa itu yang paling stabil struktur kristalnya atau yang paling tidak stabil struktur kristalnya? Makin stabil. Stabil. Sebenarnya udah langsung ketemu jawabannya ya. Karena di sini yang D yang paling mudah ditempa adalah altrop yang paling tidak stabil. Nah, ini kan berarti tidak benar. Kemudian tadi yang paling tidak stabil kan BCC. BCC ini BK-nya berapa? 8 kan ya. Dia paling tidak stabil. Paling tidak stabil itu istilah lainnya apa? Lawannya stabil itu apa? Labil. Labil ya, gitu. Berarti logam M yang paling labil, kan berarti maksudnya BCC ya. Bukan merupakan susunan rapat. Benar kan? BCC itu bukan susunan rapat. Gitu. Nah, sekarang tinggal apa namanya polanya, pola susunannya. Kalau apa HCP itu susunan pola penumpukan atom-atomnya, dia punya pola AB, AB. Nah, sementara kalau CCP A, BC, ABC. BC, dan seterusnya. Nah, itu harus diingat ya, karena bisa jadi strukturnya, lambang strukturnya itu kami ganti. Ini 3 ya, kita bikin lebih mudah, misal cuma 2 begitu. Kemudian bisa jadi nanti apa namanya yang ditanyakan tidak sama dengan yang ada di poin ini, tapi masih terkait dari strukturnya gitu. Nah, ini berarti benar ya yang C, kan HCP stabil dan apa yang namanya polanya begitu ya. Tuh. Sorry, CCP ya, CCP paling stabil, polanya ABC gitu. Nah, kemudian yang ini logam yang paling tidak stabil kan berarti BCC ya, memiliki isi sel satuan paling kecil. Ya, logis kan ya. Gitu. Nah, ini masih banyak yang bisa ditanyakan ya, gitu. Tetapi paling nggak kalian harus tahu dulu dia struktur kristalnya apa, BK-nya berapa, kalau dia kemas rapat susunan polanya apa, begitu. Nah, sisanya sebenarnya nanti akan mengikuti pembahasan dari situ. Oke. Nah, berikutnya ini. Nah, ini kita punya data logam, sama kita punya data energi atau entalpi atomisasi. Nah, yang paling penting sebenarnya dari sini itu adalah data entalpi atomisasi ini, kemudian kita tahu apa begitu, atau hubungannya apa. Nah, data energi entalpi atomisasi itu berkaitan dengan kekuatan ikatan logam. Nah, hubungannya gimana? Ada yang tahu nggak? Energi atomisasi dengan ikatan logam itu
apa namanya, hubungannya gimana gitu. Ada yang tahu? Kalau energi atomisasi itu makin besar, hubungannya dengan ikatan logam gimana? Ikatan logamnya makin kuat atau makin lemah? Kuncinya di situ sebenarnya. Nggak ada yang tahu? Atau nggak ngerti? Nah, hubungannya adalah kalau energi atomisasi itu makin kuat, ikatan logam juga akan makin kuat. Nah, pertanyaannya selanjutnya, kenapa? Nah, ini kalian harus cari tahu, karena bisa jadi yang akan ditanyakan nanti terkait tentang itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Berarti, dari 4 logam ini, litium, natrium, kalium, sama rubidium, kita bisa urutin kan? Mana kekuatan ikatan logamnya yang paling kuat? Urutan kekuatan ikatan logam yang paling kuat, berarti yang punya apa? Energi aktivasi paling besar kan? Paling tinggi. Yang paling eh, tinggi siapa di situ? Logam apa? Litium, Litium. Setelah itu, natrium, natrium, kalium, kalium, rubidium. ya rubidium terakhir ya. Nah, sekarang pertanyaannya, poin 2 ini, benar atau salah? Hmm, Oke, dilihat. Litium lebih besar dari Na, benar? Kekuatan logamnya. benar, benar. Na lebih besar dari K, benar? Iya, benar. Kalium lebih kuat ikatan logamnya dari Rb, benar? Benar. Benar. Rubidium lebih lemah daripada K, benar? Benar. Benar. Kalium lebih lemah dari Na, benar? Benar. Nah, Ni lebih kuat dari Na, benar kan? Jadi nomor 2 Benar. benar. Nah, sekarang logikanya. Kalau ikatan logamnya makin kuat, makin susah diputus nggak ikatannya? Makin makin susah diputus. Kalau makin susah, berarti titik lelehnya sebelum ke sana lah. Berarti kalau mau mutus perlu energi yang makin besar atau makin kecil? Semakin besar. Makin besar. Kalau makin besar itu berarti korelasinya sama titik lebur makin tinggi atau makin rendah? Makin tinggi. Makin tinggi. Berarti karena litium itu paling kuat, ini dia punya titik leleh yang paling tinggi. Dengan kata lain, yang paling rendah siapa titik lelehnya? Rubidium. Rubidium. Bener kan? Nomor 2. Oke. Jangan dihafal ya, yang kayak gini-gini ya. Yang perlu kalian ingat mungkin ini hubungan misal energi atau misal sama kartukan. Tapi sisanya kan sebenarnya bisa kita nangkap ya. Nah, sekarang yang nomor 3, sifat mobile gitu. Nah, ingat apa namanya, kalau ikatan yang kuat itu jaraknya jauh atau dekat? Dekat. Kira-kira dekat kan ya. LDM sama yang nggak LDM logikanya lebih kuat mana? Ikatannya kira-kira lebih kuat mana ya? Antara yang LDR sama yang tidak. Oh, yang tidak. Kalau pasangan gitu. Yang tidak kan?
Logikanya kan sama ya. Ya. Balik lagi ke tadi. Berarti kalau ikatan logamnya makin kuat, jarak antara inti di situ kan berarti kation ya, kalau di ionik, dengan elektron kan ya. Elektron kan bentuknya sudah dalam bentuk awan elektron. Kalau dia itu kuat, jaraknya kan dekat kan ya, Iya. benar nggak? Kalau makin dekat, interaksinya kan kuat antara kation dan anion. Kita nyebutnya kan gaya elektrostatis ya. Gaya elektrostatisnya kan makin kuat kan. Kalau makin kuat, susah gerak atau gampang gerak elektronnya, awan elektronnya. Yang Susah LDR, gerak. oke, yang LDR sama yang nggak LDR, kira-kira eh, lebih free dalam tanda kutip ya, lebih leluasa yang mana, yang LDR atau yang tidak LDR? Lebih leluasa yang LDR. Yang LDR kan berarti kalau dia ikatan logamnya makin kuat, eh, interaksi antara jarak dulu ya, jarak kation sama anion, anion di sini berarti awan elektron ya, awan elektron dari eh, anionnya katakanlah seperti itu. Kalau ini logam ya berarti awan elektronnya itu kan makin dekat. Maaf, karena makin dekat berarti gaya elektrostatisnya makin besar. Karena makin besar sehingga awan elektronnya kan lebih susah bergerak kan. Nah, berarti yang paling susah bergerak awan elektronnya itu yang litium atau yang rubidium? Yang litium. Litium. Berarti benar kan pernyataan itu? Berarti jawabannya ini apa? 1, 2, dan 3. Gitu. Nah, oke. Bisa ditangkap ya. Bisa. Oke. Kuncinya adalah kalian tahu dulu hubungan antara energi atau di sini berarti entalpi ya, entalpi atomisasi dengan ikatan logam itu apa. Nah, sekarang ada lagi nih. Ini yang saya minta kalian sinkronis di sepejar ya. Jadi tentang ikatan logam. Nah, ini kita punya logam natrium sama punya apa? Gas Na2. Dua. Nah, ada data macam-macam kan ya. Ada data macam-macam eh, logam dengan Na2. Tapi yang jelas kalau dia bentuknya logam, ini kan berarti dia punya struktur, kadang susah nulis, struktur kristal kan ya, ikatannya logam. Sementara Na2 ini dalam tugas ikatannya adalah kovalen. Gitu. Molekul Na2 itu ikatannya kovalen. Nah, struktur kristalnya sekarang yang jadi pertanyaan. Kan berarti harus ngafalin ya, Pak. Pun kalau kalian nggak ingat, ini masih bisa tetap kita logika. Logikanya itu gimana? Kalau kovalen Na2 itu kan berarti ikatannya Na dengan Na kan? Atom Na dengan atom Na kan membentuk molekul Na2 gitu. Nah, sementara yang logam Na kan dia punya struktur kristal. Struktur kristalnya kan macam-macam. Bisa PCC, bisa HCP, kan tergantung logamnya apa. Nah, yang logam Na itu dia punya dua struktur, PCC, sama satunya lagi adalah HCP. Nah, kalau HCP tadi kita sudah tahu pK-nya 12. Kalau PCC tadi pK-nya berapa? Berapa pK-nya? 8. 8. Nah, Pak kalau nggak hafal gimana?
ya nggak apa-apa. Karena komparasinya kan sama molekul Na2. Pun kalau kita ambil primitif itu kan pK-nya 6 ya. Lebih kecil lagi kan daripada HCP atau BCC, yang nggak apa-apa. Karena nanti tetap kalian bisa menjawab pertanyaan di sini. Yang perlu kalian pahami dulu adalah yang terjadi pada elektron yang dimiliki logam natrium dengan ikatan kovalen itu yang terjadi apa? Itu dulu. Nah, pada ikatan kovalen, ini kan elektronnya ada di sini kan ya, ada di sepanjang ini. Nah, yang terjadi di sini, elektronnya itu pada molekul Na2 adalah terlokalisasi. Sementara, kalau pada logam, elektronnya itu terdelokalisasi. Beda kan ya. Nah, kemudian apa namanya? Kita bisa menentukan lagi yang namanya orde ikatan atau OI ya. OI gitu. Ini Na karena molekul Na2. Orde ikatan ataupun orde. Dari mana? Dari data ini. Ini Na sama Na kan ada apa ini? Ikatan kan ya? Ikatannya apa ini? Tunggal, rangkap, Tunggal. tunggal. Berarti orde ikatannya satu. Kalau logam Na, kita ambil yang BK8 ya. Nah itu, berarti kita punya Na, dia dikelilingi oleh 8 8. Na yang lain. Ikatannya atau interaksinya kan bisa pertama gini, benar kan ya? Bisa yang kedua nanti dengan Na yang ini, dengan Na yang ini. Geser kan ya? Muter. Berarti Na di sini, ikatannya kan bisa dengan 8 Na yang lain. Nah itu berarti orde ikatannya adalah seperempat. Oke. Lalu dari sini, hubungannya apa? Hubungannya adalah kalau orde ikatan itu makin tinggi atau makin besar begitu ya. Nah, itu akan berkaitan dengan ikatan logam lagi. Ikatan logamnya itu justru makin lemah. Inilah ya, ikatan logamnya makin lemah. Nah, kalau ikatan logamnya makin lemah, berarti jarak antaranya atom logam satu dengan yang lain itu jauh atau dekat? Jauh. Jauh. Berarti nanti ikatannya ini akan makin jauh. Gitu. Atau bisa juga kalian lihat dari sini. Tadi energi atomisasi, kalau makin besar, ikatan logamnya makin besar kan tadi ya. Yang ini tadi. Iya. Energi aktivasi makin, atomisasi makin besar, ikatan logam juga makin besar. Bisa juga dari situ. Nah, pertama, kita kemudian bisa mengetahui yang A, delokalisasi elektron menyebabkan ikatan logam Na lebih kuat daripada molekul Na2. Na, delokalisasi.
Cocok. Kemudian karena ada delokalisasi, kita tahu dia order ikatannya kan lebih kecil ya daripada NH2. Kalau order ikatannya lebih kecil, berarti ikatannya makin kuat. Yang pertama ini benar. Nah, order ikatan pada logam Na ini 1/8 lebih kecil daripada Na2, 1. Benar juga. Kemudian delokalisasi dari logam Na tadi menyebabkan ikatannya jadi lebih panjang daripada daripada molekul Na2. Benar atau salah? Benar. Nah, Benar. order ikatan meningkat. Oh iya, gitu. Benar ya. Mari kita nyari yang tidak benar. Nah, struktur kanonis pada molekul Na2, struktur kanonis itu kan resonansi, nama lainnya. Nah, Na2 itu punya resonansi nggak? Kalau bingung Na2, kita ganti ke konteks yang lain. Masih ingat molekul H2? Masih. Hidrogen. Struktur Masih. Lewisnya apakah bisa lebih dari satu? Enggak kan ya? Enggak. Cuma satu kan? Berarti dia punya struktur kanonis nggak? Enggak. Nggak punya. Na ini kan, kalau Na2 ya maksud saya, Na2 ini kan dia tidak punya interaksi yang lain kan, bentuknya ya seperti ini saja. Dia tidak punya struktur kanonis. Dari sini saya sudah salah. Kemudian tadi Na2 ikatan logamnya kan lemah ya, ikatannya jauh. Di sini ikatannya dia lebih pendek, juga salah. Kita nyari yang salah gitu. Nah, daya hantar pada logam Na menjadi lebih besar karena mobilitas elektronnya lebih banyak daripada molekul Na2 gitu. Nah, ini kan sifat logam saja dibandingkan sama kovalen, bagaimana terkait mobilitas elektron. Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ini kayak pertanyaan temenmu tadi ya, yang terkait titik lebur dan seterusnya. Ini yang pertama kita lakukan adalah ya nanyain yang salah kan ya. Nah, pertama kita lihat dulu kita punya logam apa saja sih. Di sini kan kita punya logam kalsium ya, terus kalium, rubidium, aluminium, Cesium. natrium, cesium, barium, sama yang terakhir adalah helium. Nah, kalsium, barium itu golongan 2. Kalium, kemudian natrium golongan 1. Aluminium dan kalium itu adalah golongan 13 gitu. Nah, sehingga pertama kita lihat dulu posisinya dia di tabel periode itu seperti apa sih, biar kita lebih mudah nanti mengidentifikasi bagaimana perbandingan titik lebur maupun titik didih. Titik lebur dan titik didih itu berbanding lurus gitu. Jadi kalau titik lebur katakanlah aluminium lebih besar daripada natrium, katakanlah ya, titik didihnya juga pasti seperti itu. Tapi harganya berapa pasti tidak sama harga titik didih dan titik lebur gitu. Nah, sekarang golongan 1 itu kan terdiri dari litium, natrium, kalium, kemudian apa? Rubidium. Rubidium, kemudian Cesium. cesium. Golongan 2 itu ada berelium, magnesium, kalsium, strontium, Rubidium. Yes. rubidium ini barium kan ya. Nah, lalu ada golongan 3. Golongan 3-nya
nggak usah sampai bawah karena yang logam kan cuman sedikit. Nah, ini ada aluminium sama gallium. Yang ada di pernyataan pilihannya kan tidak semua logam golongan 1, 2 ya. Yang ada kan natrium, kalium, rubidium ada ya, cesium ada. Yang golongan 2 yang ada logamnya apa? Kalium ada ya, Kalsium ada. Sama sama barium. barium, kemudian tiganya aluminium sama gallium. Nah, sekarang tinggal kita identifikasi atau kita spesifikasikan kemudian. Kalau dalam satu golongan, ini berlaku juga untuk golongan 2 dan golongan 3 ya. Dari atas ke bawah, itu kan berarti jari-jarinya makin besar, benar nggak? Iya, Kalau jari-jarinya makin besar, berarti jarak kation dengan awan elektronnya gimana? Makin dekat atau semakin makin jauh? jauh, Kalau makin jauh, semakin ikatannya jauh, makin kuat atau makin lemah? makin lemah. Makin lemah. Kalau makin lemah, makin mudah diputus nggak ikatannya? Iya, makin mudah diputus. Kalau makin mudah diputus, berarti titik boil atau titik didih ya. TB itu kan B itu boil ya. Dan titik leleh ini akan berkurang, akan menurun. Oke, cukup paham? Paham? Nah, sekarang sebaliknya, kalau kita bandingin golongan 1 dibandingkan dengan golongan 2 dan golongan 13 dalam satu periode yang sama, tentu saja untuk memudahkan membandingkan misal NaMg gallium atau NaMg aluminium lah kata gitu. Yang kemudian berbeda apa? Oh, ini saya keliru ya nih. Ini aluminium itu di sini. Ini kan boron nih. Ini ada boron. Tapi boron itu bukan logam. Nah, misal NaMg sama Al, ini kan satu periode ya, tetapi beda golongan. Yang membedakan adalah apa? Paling mudah adalah jari-jarinya. Jari-jari atomnya makin besar atau makin kecil? Kalau makin ke kanan, Semakin besar. gini, kalau dia itu Na+, dibandingkan sama Mg2+, kita bandingkan sama Al3+. Nomor atomnya kan Na11, Mg12, aluminium 13. Kita tahu kan? Jumlah protonnya kalau dia itu Na kan 11, Na+. Mg kan berarti 12, benar kan ya? Aluminium kan 13. Yang berbeda ketika dia bermuatan itu apanya? Jumlah apa? Elektron kan? Kalau dia itu Na+, berarti satu elektron dilepaskan kan? Sehingga elektronnya tinggal 10 di totalnya. 12, Mg12 berarti elektronnya berapa? 10 juga kan? Al13 berarti berapa jumlah elektronnya? 10 juga kan? 10. Nah, elektronnya semuanya 10 nih. Baik Na+, Mg12 sama Al13. Tapi protonnya sama nggak? Beda kan? Beda. Beda.
Proton itu kan di inti. Dia menarik elektron. Kalau yang narik itu makin banyak, jarak antara proton sama elektronnya makin dekat atau makin jauh? Dekat. Kalau makin dekat berarti jari-jari atomnya bertambah atau berkurang? Berkurang. 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 Kalau ini berarti jari-jari ionnya kan berkurang ya, makin kecil. Nah, berarti kalau kation dengan elektronnya itu makin dekat, kan interaksinya makin kuat atau makin lemah? Pasangan yang LDR sama yang tidak LDR itu lebih kuat mana? Kekuatan Ya. hubungan Yang enggak LDR. Yang tidak yang LDR. LDR kan? Yang tidak LDR. Berarti NaMg sama Al itu lebih kuat siapa? Interaksi antara kationnya kalau dia membentuk kation dengan awan elektronnya. Yang dekat kan ya? Yang dekat dari aluminium atau natrium? Natrium. Oke, saya ulangin ya. Elektronnya kan semua sama, Aluminium. 10. Protonnya kan beda. Kalau makin banyak proton, dia kan makin kuat menarik elektron kan ya. Sehingga elektronnya itu akan makin dekat dengan inti. Dengan kata lain, jari-jarinya, ini biar nggak bingung ya. Kalau dalam satu golongan, dalam satu periode, ini jari-jari kationnya akan makin kecil. Karena makin kecil, yang Na gitu katakanlah, interaksi antara kation Al3+ dengan elektronnya itu akan makin kuat karena jaraknya dekat. Kalau jaraknya makin dekat, makin kuat. Gaya elektrostatiknya kan makin besar. Kalau makin besar, susah diputus. Kalau susah diputus ya titik didih sama titik lelehnya juga makin tinggi. Nah, sekarang tinggal kita lihat Ca sama K. Ca sama K kan? Nah, Ca kan lebih kanan ya. Berarti jari-jari atomnya, jari-jari kationnya kan lebih pendek. Jadi titik lelehnya lebih tinggi daripada kalium. Berarti ini benar. Kalium sama rubidium satu golongan kan ya? Satu golongan tadi? Iya. Titik lelehnya makin tinggi atau makin rendah dalam Semakin satu golongan? semakin rendah Rendah. kalau ke bawah. Ke bawah berarti benar nggak yang kedua ini? Kalium lebih tinggi titik didihnya dibandingin rubidium, benar nggak? Benar. Benar. Aluminium sama natrium ini. Aluminium sama natrium. Satu periode kan? Mm-mm. Yang makin ke kanan makin tinggi kan titik lelehnya. Cocok kan? Iya. Nah, cesium sama barium. Cesium itu Cs, barium itu Ba. Yang lebih tinggi titik lelehnya siapa? Barium atau cesium? Lebih tinggi barium. Barium. Berarti ini salah. Ini yang kita jawab. Nah, aluminium sama gallium satu golongan kan? Berarti gallium titik lelehnya lebih rendah daripada aluminium. Nah, analisisnya itu ya lumayan melelahkan ya. Oke, ini dilanjut atau cukup? Saya nggak mau maksain kalian. Lanjut, Pak. Oke, ya nanti maksimal jam 9 ya. Gitu. Nah, sekarang ini ada beberapa pernyataan. Kalau kalian perhatikan, pernyataannya dari jawaban A
sampai E, itu semuanya berkaitan dengan apa? Logam. Logam semua. Nah, logam, kalau kita kaitkan dengan interaksinya atau ikatannya, itu kan ada 3 teori. Ada teori apa namanya, lautan awan elektron, begitu. Kemudian yang kedua ada teori apa namanya, jadi lupa saya. Ada 3 teori, yang terakhir itu adalah teori MOT atau TOM, teori orbital molekul, atau sering kita sebut juga adalah teori pita. Nah, di teori pita itu, logam itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya pita konduksi, sama ada yang namanya pita valensi. Nah, ini di pertemuan setelah Lebaran yang di Subijar. Nah, pita valensi ini diisi oleh apa? Oleh elektron yang berisi penuh. Nah, ada daerah batas kan di sini ya, antara pita konduksi dengan pita valensi. Nah, daerah pada ini yang kita sebut sebagai energi ambang atau delta E, ambang. Nah, kemudian dari apa namanya sini, pernyataan yang sesuai dengan yang tidak sesuai apa berarti? Nah, yang pertama, kita lihat yang ini, teori pita energi merupakan teori orbital molekul yang diterapkan pada logam benar. Ini disebut sebagai teori pita energi. Nah, awan elektron pada logam itu bersifat mobile. Ingat, awan elektron berarti kumpulan elektron ya. Kumpulan elektronnya itu di sini. Di pita mana? Valensi. Kan terisi oleh banyak elektron kan ya. Sementara di pita konduksinya ini kosong kan ya. Nah, jaraknya jauh atau dekat ini? Jarak antara pita valensi dengan pita konduksi ini jauh atau dekat? Dekat. 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 Kalau dekat gampang pindah nggak? Iya. Gampang. Iya. Nah, berarti awan elektronnya bersifat mobile. Nah, karena bersifat mobile, itu yang menyebabkan logam itu mudah mengantarkan listrik, karena elektron-elektronnya mudah berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Kenapa gampang berpindah? Ya karena ini dekat kan? Jarak antara pita valensi yang berisi kumpulan awan elektron dengan pita konduksi yang kosong, hanya ada ruang saja. Nah, dekat. Dengan kata lain, kenapa dekat? Karena energi ambangnya ini harganya 0. Kenapa 0 ya? Karena nggak ada jarak. Tidak 0 itu ketika gini kondisinya. Ini pita valensi, ini pita konduksi. Ini ada jarak nggak? Ada jarak nggak? Ada. 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 Berarti delta E-nya tidak mungkin 0, lebih besar dari 0. Ini kondisi pada semikonduktor. Sayangnya kan kita nggak bahas semikonduktor ya. Sehingga kita batasin pembahasannya kan cuman sampai logam saja. Gitu. Berarti yang C benar. Sekarang kenapa yang B salah? Ini, kalau kalian punya logam, kemudian kalian arunin arus listrik, kan mudah elektronnya berpindah. Dari pita valensi ke pita konduksi kan gampang ya. Nah, karena pergerakannya mudah, berarti aliran elektronnya kan cepat. Nah, kalau ada elektron yang bergerak,
berarti dia menghasilkan energi kan ya. Kalau menghasilkan energi, temperatur logamnya akan naik. Nah, kalau temperatur logamnya naik, itu nanti akan menyebabkan daya hantar logamnya itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena terjadi vibrasi. Nah, vibrasinya itu yang akan menghambat pergerakan dari awan elektron. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kalau apa namanya pernah mati listrik nggak di rumah kalian? Nah, Pernah. Kan biasanya kemudian kalian matikan hampir semua lampu itu atau kadang semua lampu. Saat kemudian koneksi listriknya kembali, kalian nyalain kan? iya, Nah, itu terang sekali nggak pertama kali kalian nyalakan? iya, Iya, tapi lama-lama kemudian kan tidak seterang pas awal kan? heeh, iya, Kenapa ya? Karena salah satunya karena daya hantar listriknya itu berkurang gitu. Sehingga lampunya tidak tidak seterang pas awal gitu. Oke. Nah, itu berbeda dengan semikonduktor. Kalau semikonduktor temperatur makin naik, itu justru daya hantar listriknya meningkat. Kenapa ya? Karena energi atau panasnya itu justru membuat elektronnya itu mudah bergerak. Nah, beda konsep. Oke, sekarang yang ini. Ini ada dua unsur, apa namanya, dengan jari-jari tertentu. Nah, ada beberapa pernyataan. A dan B ini terkait alloy selitan, C dan D ini terkait apa? alloy substitusi. Ini alloy substitusi. Nah, kalau kita bicara alloy substitusi, itu kan kita bicara tentang aturan Ohm sama Rotary ya. Ada tiga apa namanya aturan kan ya. Alloy substitusi itu bisa kita dapatkan dengan rongkang komposisi tertentu ketika beda jari-jari antara kedua atom logam itu tidak terlalu besar. Tidak lebih besar daripada 15% kalau kita hitung. Terus yang kedua, punya sifat kimia yang sama. Itu. Terus yang ketiga, punya struktur kristal yang sama. Nah, kita lihat di sini. Dua unsur berbeda ini informasinya apa yang disajikan? Jari-jari. Jari-jari atom saja kan? Cukup Iya, nggak untuk kita analisis dia itu alur substitusinya yang mana? Yang tertentu atau yang sembarang? Cukup nggak kalau cuma ada data jari-jari atom doang? Cukup nggak kira-kira? Kurang, karena cuma ada data jari-jari. Harus ada data sifat kimia. Sifat kimia itu kan paling nggak kita tahu nomor atom atau paling nggak beda keelektronegatifannya gitu. Terus apa namanya struktur kristal. Kan juga kita nggak tahu ini atomnya apa. Kalau ada lambang logamnya sih masih mending ya kita bisa identifikasi. Jadi kurang. Nah, sehingga kita loncat ke aloselitan. Nah, aloselitan ini kuncinya adalah di sini. Tetrahedral sama oktahedral. Nah, tetrahedral sama oktahedral ini, kalau kalian masih ingat, kan punya ukuran tempat selitan tertentu ya. Nah, tetrahedral itu 0, nah ini mau nggak mau memang ada yang harus diingat ya. 25 sampai 0,4 ya. 414. Nah, oktahedral ini mulai 414 sampai 0,7. Nah, kita hitung. Ini 75 jari-jari atomnya dengan 128
Nah, kita bagi 25, 75 jadi berapa? 3. 126 dibagi 25 dapat berapa? Paling dekat lah berapa? Paling dekat 5. 5. Lebih dikit kan ya, tapi kan mendekati. Nah, 3/5 itu berarti berapa? 0, 0, kaliin 2 0,6. aja kan. Nah, kaliin 2 kan 6/10 kan ya. 6/10 itu kan 0,6. 0,6 itu masuk mana? Tempat selitan yang mana? Tetrahedral atau yang oktaedral? Oktahedral. Oktaedral. Gitu. Nah, yang ini teori ya. Jadi senyawa antarlogam itu eh, sifatnya kuat, keras, rapuh. Ini benar. Dia dibentuk dari 2 logam yang punya beda keelektronegatifan kecil. Nah, memiliki struktur yang berbeda dengan struktur logam penyusunnya. Ini juga benar. Nah, dapat bisa membentuk lebih dari satu macam senyawa logam, ini juga benar. Ini teori full teori ya. Jadi yang salah adalah rumus kimia senyawa antarlogam itu tergantung pada valensi logam. Harusnya tidak tergantung. Enggak banyak yang bisa kita diskusikan kalau yang soal ini. Tapi ini kenapa saya pilih satu selain karena banyak yang salah di sini, terus yang kedua memang ada beberapa yang kita mau tidak mau memang harus mempelajarinya eh, dengan cara mengingat gitu, mau nggak mau. Nah, terakhir ini ada beberapa logam, ada beberapa informasi jari-jari atom, dan juga nomor atom dan struktur kristal. Nah, ini saya juga nggak akan bahas banyak. Yang pasti untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat lagi tentang pernyataan dari Home sama Rotary. Nah, pernyataannya tentang apa? Tentang yang tadi. Yang pertama, menurut Home dan Rotary itu, paduan dari 2 atau lebih atom logam bisa membentuk alus tutitisi dengan komposisi sembarang, mau persentase yang satu lebih dikit dari yang lain atau dibalik begitu, masih bisa tercampur dengan rata. Ketika pertama adalah beda jari-jari atomnya itu tidak lebih dari 15%. Atau dengan kata lain maksimalnya 15%. Terus yang kedua, punya struktur kristal elektron valensinya yang sama, atau kenapa elektron valensinya sama berarti dia kemungkinan satu golongan kan. Kalau satu golongan kan sifatnya mirip ya. Yang kedua bisa dilihat dari ini, beda keelektronegativan. Nah, di sini eh, tidak ada jawaban yang benar. Kenapa? Nah, ini kalian harus lihat, harus dianalisis satu-satu. Mulai dari Cu sama Ni, kemudian zinc sama AU sama Ni, Pp dan Au itu apakah kenapa tidak terbentuk alus litan dan seterusnya itu kenapa? Ya ini kuncinya di home sama rotary. Oke. Nah, seperti itu. eh, Seperti yang saya sampaikan tidak akan saya bahas semua ya, karena memang kalian harus mempelajari yang lain-lain gitu.
Tetapi ini terutama bagian apa namanya teori ikatan logam itu lumayan saya bahas banyak. Satu karena sepertinya kalian belum bisa memahami penjelasannya ada di video di Sepujar dengan baik, atau mungkin kalian perlu mengulang beberapa kali ya agar cukup mendapat pemahaman yang lebih komprehensif di bagian itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa materi yang mungkin karena sudah lumayan lama sehingga kalian agak kesulitan mempelajarinya, yaitu cacat pada senyawa ionik. Nah, itu saya kasihkan di awal tadi. Nah, kuncinya adalah kalian bikin mind mapping aja gitu. Oke, udah lebih dari 1,5 jam ya. Ini udah 1,5 jam ya. Nah, biasanya saya jarang ya kalau diskusi online seperti ini, kalau nggak ada jeda itu sampai 1,5 jam itu karena sudah nggak fokus biasanya. Ini saya juga nggak tahu kalian masih fokus atau enggak. Nah, tapi pada dasarnya silahkan kalau nanti ada yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan di grup, silahkan tanya. Nah, insya Allah selama saya bisa langsung menjawab akan saya jawab gitu. Oke, besok masih kuliah kalian? Masih, Kak. Jam berapa Mbak April ya? Pagi ada Zoom biokimia, terus Hmm, mm, terus Terus malamnya nanti Zoom gas termo sama sama sorenya itu ada ada apa Mbak Emilia? kimia analitik, Oke, dasar kimia analitik. oke. Eh, Banyak ya. Jadi dipersiapkan waktunya. Sepertinya jadwal kalian kan di press ya, di Senin, Selasa, sama Rabu kan ya, jadwal ujiannya. Jadi perlu strategi menurut saya bagaimana kalian mempersiapkan dengan baik gitu. Nah, seperti itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Silahkan kalau misal ada yang ingin ditanyakan lagi bisa ditanyakan di grup. Semua video pembelajaran ada di Sepejar bisa kalian ulang-ulang lagi dan mungkin ini nanti akan saya sematkan juga di Sepejar yang kita hari ini begitu ya. Tolong dipelajari ya. Kenapa contoh yang tadi kita punya lambang logam yang ternyata dia punya allotropi, pilihan yang tidak sesuai yang itu kan otomatis kita harus tahu informasi dari struktur itu kemudian apa, analisisnya seperti apa gitu. Jadi pemahamannya yang uh, perlu ditekankan gitu. Oke, cukup ya. Oke, Maaf Pak, izin bertanya. Jadi silakan Mbak. untuk UASnya itu materinya yang setelah UTS ya Pak? Ah, Mbak dia setelah UTS saja. Atau mau ditambah sebelum UTS? Enggak Pak. Oke, seperti yang pernah saya sampaikan, kan pertemuan pertama dengan saya ya, waktu itu karena Pak Wayan beliau berhalangan gitu, kan ada kegiatan, saya lupa di luar kota atau di luar negeri gitu. Jadi karakteristik ujian di kami biasanya adalah UTS itu materi sebelum UTS, UAS. Kami sebenarnya lebih suka sebutnya bukan UTS dan UAS, tapi ujian 1, ujian 2. Karena memang kalau UAS itu harusnya kan semua ya dari materi awal. Kita enggak, kita setelah UTS sampai UAS saja gitu. Cukup jelas Mbak Dia? Iya Pak. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Saya juga ujian besok, ujian kompetensi pelatihan Senin Selasa ya. Oke, dijaga ya kesehatannya ya, karena waktunya kalian cukup pendek. Eh, Apa namanya? Saya yakin kalau kalian membuat catatan dengan gaya bahasa kalian sendiri, kemudian menganalisis eh, apa namanya eh, pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan, kalian tidak terlalu perlu mengingat banyak hal begitu. Poin-poinnya saja yang perlu kalian.
pahami. Oke, seperti itu saja. Nanti kalau masih ada yang ingin didiskusikan bisa ditanyakan di grup. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dan menyimak diskusi kita malam ini. Itu yang paling penting adalah kalian bisa belajar dari prosesnya gitu. Kemudian seperti yang saya sampaikan, saya mohon maaf apabila selama saya mengajar kalian dari pertemuan pertama kemudian loncat setelah UTS sampai terakhir malam ini ada kata-kata atau sikap atau perilaku yang kurang berkenan di kalian. Apa namanya, apapun itu pasti tujuan kami adalah untuk kebaikan kalian. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Mak. Ya.